Wanita itu menemukan bahwa setiap kali suaminya ingin berhubungan intim dengannya, dia selalu tidak bisa menahan diri untuk muntah. Hatinya penuh dengan kebingungan. Padahal mereka menikah karena cinta. Namun selama 3 tahun ini, suaminya selalu muntah setiap kali berdekatan dengannya. Hingga pada suatu hari, wanita itu sedang membersihkan rumah. Dan tanpa sengaja menemukan gambar USG janin di belakang televisi. Sejak menikah 3 tahun yang lalu, suaminya tidak pernah menyentuhnya. Jadi anak ini pasti anak suaminya. Wanita itu segera pergi ke alamat yang tertera di foto untuk menemui suaminya. Namun dia menemukan bahwa suaminya sedang bersama wanita di bar. Bahkan teman-teman mereka yang biasa juga diam-diam mendukung hubungan ini. Wanita itu dengan marah menelepon suaminya. Namun langsung diputuskan oleh suaminya. Kemudian dia mendengar dari suaminya alasan mengapa dia tidak mau menyentuhnya selama 3 tahun pernikahan. Ternyata karena suaminya merasa dia kotor. Namun suami itu tidak tahu bahwa istrinya masih perawan sampai sekarang. Ternyata pada pernikahan 3 tahun lalu, wanita itu tiba-tiba mendapat kabar dari polisi untuk membantu menangani kasus. Sebagai juara seni bela diri, dia menyusup ke sarang kejahatan penculikan wanita dan berhasil menyelamatkan Sandra. Di sisi lain, suami tidak tahu mengapa istrinya tiba-tiba menghilang. Ketika melihat berita tentang kasus penculikan yang melibatkan istrinya, reaksi pertama suaminya adalah menganggap istrinya sudah tidak suci. Ketika wanita itu kembali ke rumah, suaminya bertanya apakah dia telah diperkosa oleh para penculik. Wanita itu menjawab singkat, tanpa menjelaskan bahwa dia sedang melaksanakan tugas, meski dia memiliki bukti yang bisa membuktikan dirinya. Namun demi melindungi Sandra, dia memilih untuk tidak mempublikasikan video tersebut. Tanpa disangka suami itu malah menganggap istrinya sudah tidak lagi perawan. Sejak itu selama 3 tahun pernikahan, dia tidak hanya menjauh dari istrinya, tetapi juga mengkhianatinya tanpa menikah secara resmi. 3 tahun yang lalu, wanita itu menikah dengan pria tersebut meskipun ditentang oleh ayahnya. Kini ayahnya akhirnya memaafkannya. Dan kakaknya juga berencana untuk menginvestasikan aset sebesar miliaran di perusahaan suaminya. Wanita itu berniat menggunakan kesempatan ini untuk membawa suaminya pulang, mengembalikan statusnya sebagai putri dari keluarga kaya. Namun suaminya tidak pernah mempercayainya. Wanita itu menatap pria yang peduli padanya. Namun dalam pikirannya terbayang adegan intim suaminya dengan wanita di bar. Tanpa bisa menahan diri, dia berlari ke toilet untuk muntah. Saat itu hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu meninggalkan pria brengsek ini selamanya dan kembali ke sisi ayahnya yang kaya raya. Ternyata sebelum menikah, wanita itu tidak memberitahu suaminya tentang identitas aslinya. Pagi berikutnya, dia pergi ke rumah sakit untuk mengajukan pengunduran diri. Kemudian pulang untuk mengemas barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Namun dia menerima pesan dari wanita licik yang mengajaknya bertemu. Wanita itu membawa tasnya dan pergi ke bar. Ketika pria brengsek itu pergi ke kamar mandi, wanita licik mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia mengejek wanita itu karena suaminya menganggapnya kotor dan tidak mau menyentuhnya. Wanita itu dengan sengaja memberitahu bahwa dia memang pernah diculik oleh para penculik selama semalam. Dan dia ingat ada seorang wanita di ruang gelap para penculik yang sangat mirip dengan wanita licik itu. Wanita licik itu terkejut karena wanita itu tahu masa lalunya yang memalukan dan langsung marah besar. Namun wanita itu tetap tenang dengan ekspresi seolah menonton pertunjukan. Ketika pria brengsek itu masuk, wanita licik tidak bisa menahan diri dan mulai berakting, membuat seolah-olah dia diperlakukan buruk oleh wanita itu yang memberinya alkohol. Pria brengsek itu merasa sangat kasihan, berbalik dan menanyakan pada wanita itu. Wanita itu malas menjelaskan dan langsung menyiramkan segelas alkohol ke wajahnya. Jelas sekali bahwa pria itu tidak tahu bahwa istrinya sudah tahu tentang hubungannya dengan wanita licik itu. Melihat ekspresi wanita licik yang seolah disakiti, pria brengsek itu memutuskan untuk mengumumkan perceraian dengan istrinya di pesta ulang tahun keesokan harinya dan memberi wanita licik serta anaknya status yang sah. Pagi-pagi